wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Iwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Iwafillah rahimahullah, sahabat Ismail, radio kesayangan kita, Radio Ismail, AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Di malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi dalam kajian muhasabah malam. Begitu juga sahabat Ebi Abu Muhammad Duyono. Di mana pada kajian pada malam hari ini tanggal 23 Sa'ban 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 6 April 2021 Masehi. Di mana malam hari ini kita akan membahas jangan risaukan omongan orang lain. Atau jangan risaukan omongan orang, ya. Ini karena apa? Karena setiap orang membaca dunia itu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Jadi walaupun dia lihat posisinya sama, tapi cara pandang bisa berbeda. Dan inilah yang menyebabkan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, ketika kita ingin mendekat kepada Allah, ini kunci utamanya. Jangan risaukan omongan orang. Karena kalau terus kita berpikir, pernah ada satu cerita untuk memotivasi kita itu orang tua dengan anaknya ada dengan keledai. Ya, sudah pernah dengar? Sahabat Ismail sudah pernah dengar? Atau juga sahabat Ebi Muhammad? Itu keledai, orang tua dan anak. Ketika berjalan, mereka bertiga jalan bareng-bareng. Apa kata orang? Ini orang tua nih gimana? Ada keledai dibiarkan saja. Gak punya dia apa-apa nih, gak ada otak atau gak ada pikiran gitu. Ada keledai, dia ajak jalan bareng-bareng. Kepikiran dia, masya Allah, kepikiran ini. Ya, anaknya dinaikin ke keledai, bapaknya nuntun. Ya, ketemu lagi, ketika sudah berjalan ketemu. Itu anak nggak tahu diuntung itu, dia enak-enak naik keledai, bapaknya suruh jalan kaki. Lihat. Itu kan gimana itu, ha? Nah, berubah, ganti lagi, ya, diganti lagi, ya. Anaknya yang jalan, bapaknya yang naik, ya. Jalan dia. Nah, ketemu orang lagi, apa kata orang? Ini bapak nggak tahu diri, dia enak-enakan naik keledai, anaknya suruh jalan kaki. Waduh, salah juga gitu ya. Nah, coba kalau kita pikirin kata orang, nggak ada yang benar. Punya pikir, coba deh, daripada anak gue yang ini salah-salah, kita berdua nak, kita naik keledai. Jalan, baru berapa jalan ketemu orang lagi. Ini anak sama bapak memang gak punya otak nih, gak punya dia ini. Masa keledai dinaikin berdua itu, apa gak dia punya anu? Bingung kan? Tambah bingung tadi, keledai suruh jalan sendiri, bingung. Ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Tuh bapak sama anak keledainya digotong. Ini tambah lagi ada ketemu orang lagi. Ini bapak sama anak gimana? Ini keledai bukannya disuruh jalan, malah digotong itu. Nah, gak ada yang benar. Aduh, ini kata orang katanya dongok atau dungu atau goblok gitu ya. Waduh, susah, pusing kepala kita kalau kita dengarin omongan orang lain. Iya kan? Kita nggak ada yang benarnya. Nah, maka kita ketika kita sudah yakin dengan kondisi kita, dengan ilmu kita, ya teruslah melangkah. Terus melangkah. Selama kita di jalan yang hak atau di jalan yang baik. Dalam kondisi fitnah saat ini. Anda ingin mendekat kepada Allah, Anda ingin mendekatkan kepada sunnah, Anda ingin mendekat kepada Al-Quran, terus melangkah. Karena omongan di sana sini. Anda sedang pakai janggut gitu ya, ingin memelihara janggut ya, pakai cadar gitu ya, teruslah Anda melangkah.
Karena kalau dengar omongan kanan kiri, aduh, antum kasihan nanti ya, banyak yang ngomong ya dengan hawa nafsunya, ya, dengan hawa nafsunya. Kenapa? Ketika kita ingin mendekat kepada Allah, kita ingin mendekatkan sunnah, ingin mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran, ittiba kepada Rasul. Karena kita mencintai Allah, karena ingin mengamalkan ayat Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Nah, kalau kalian cinta dengan Allah, ikuti Muhammad. Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian. Ini yang kita ingin harapkan. Setelah itu Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Ketika antum ingin mencintai Allah, ingin ittiba kepada Rasul, kalimat utama fanatik. Nah, fanatik banget. Ya. Yang biasa-biasa aja. Ini kalimat ini akan muncul. Kenapa? Ketika kita ingin menjalankan kebenaran, menjalankan yang hak, itu tidak semua orang langsung bisa menghargai. Malah kita akan dikucilkan. Karena memang betul. Inilah ujian bagi kita, orang-orang yang sudah dekat Al-Quran, ya, terutama ini sahabat Ismail ya. Karena radio ini hampir setiap detik mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Bahagia bersama Al-Quran. Bersyukur kita kalau bisa dekat dengan Al-Quran. Karena ini pedoman kita, pegangan kita, petunjuk kita. Dan Al-Quran ini satu-satunya kitab yang berani menyatakan tidak ada keraguan. Isi dari kitab itu gak ada keraguan dan tidak ada salah. Hak semua. Jadi apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, kita sebagai umat muslim yang beriman, sami'na wa ta'na. Jadi jangan seperti kita cerita yang sering beredar di tengah umat, keledai anak sama orang tuanya ya. Dia mau jalan tuh, semua yang mau dilakukan itu salah. Tapi kalau kita pegangan Quran, ikuti sunnah, tetap berjalan. Apapun omongan orang, tutup kuping. Ya, tutup kuping. Kita tetap berjalan sesuai dengan pedoman apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, apa yang dikabarkan dalam hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Insya Allah ini. Jadi perlu antum ketahui bersama ikhwah fillah rahimakumullah. Jangan menjelaskan tentang diri antum kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Yang orang yang suka dengan kita gak butuh kita ceritain itu, gak butuh dia. Sementara yang membenci kita, dia gak percaya. Dia gak percaya. Dia sukanya kalau kita berbuat salah, sukanya kalau kita hilaf gitu ya. Itu yang membenci kita. Itu senang banget. Tapi kalau kita menceritakan kebaikan, amalan kebaikan untuk mengajak, dia tidak butuh. Dia tidak butuh itu. Maka terus berkarya. Terus menyampaikan kebenaran. Karena kita menyampaikan kebenaran, kita mengamalkan Al-Quran, kita mengamalkan As-Sunnah dalam rangka mencari ridho Allah. Bukan ridho manusia. Bukan ridho manusia. Maka tak perlu kita mendengar ocehan orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita ingin mendekat kepada Allah, kita ingin hijrah, itu ocehan pertama adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa dia? Kalau suaminya yang mulai mau berubah itu istri. Kalau istrinya mau berubah itu suami. Nah, jangan dengarkan ocehan-ocehan. Atau dia istri kita, atau dia suami kita. Ketika kita ingin dekat dengan Allah, ketika kita ingin mengamalkan sunnah, tetap. Ya. Kenapa? Kita harus tahu hidup bukan tentang siapa yang terbaik.
tapi siapa yang mau berbuat baik. Maka kita diminta untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Duluan kalau mau mengamalkan kebaikan. Makanya kalau ada informasi kebaikan harus duluan. Dan itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi informasi dia ada tamu, siapa yang ingin menjamu itu sahabat yang nggak punya, nggak tahu di rumah ada makanan tidak, langsung mengacungkan berlomba-lomba agar di tempat dia. Masya Allah, ternyata di rumah hanya makanan satu piring. Sehingga ketika tamunya mau makan, dia matikan lampu seolah-olah dia sedang makan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak peduli ketika ingin mengamalkan kebaikan mau ngomong apa orang. Ya, itu kalau kita ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ikhwafillah rahimakumullah, jangan menghapus persaudaraan, jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan. Namun hapuslah kesalahannya demi lanjutnya persaudaraan. Demi lanjutnya persaudaraan. Ini kunci nih, kalimat-kalimat ini kunci ya. Jangan menghapus persaudaraan karena satu kesalahan. Tapi hapuslah kesalahan itu karena demi lanjutnya persaudaraan kita. Karena ukhuwah Islamiyah mengikat hubungan saat ini, Masya Allah. Di mana-mana terjadi perselisihan. Dan itu diciptakan. Kita harus sadar, ikhwafillah. Kita harus sadar. Makanya ketika kita berpegang apa yang diajarkan, apa yang diajarkan oleh para ulama kita dahulu, para ulama salaf, mudah-mudahan kita akan bisa bersatu. Karena ini kunci utama. Mereka akan banyak sekali terjadi pertumpahan. Karena apa? Karena adu domba. Dan kita dijajah itu karena adu domba. Ini sebentar lagi bulan Ramadan dan ini kajian Selasa malam terakhir bulan. Pekan depan sudah sholat ini, sholat tarawih. Ya. Jadi kita muhasabah. Jangan dengar ocehan ketika kita ingin mengamalkan satu kebaikan, mendekat kepada Allah. Maka ikhwafillah rahimahullah, kita muhasabah. Jadi jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih jelek. Tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Jadi kondisi saat ini kita bisa aja kan, mau sholat berjamaah, lurus, rapat, banyak gangguan. Kita doakan agar para DKM masjid itu takut dengan azab Allah. Bahwa ketika kita di rumah Allah, pakailah protokol dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di luar masjid boleh ikuti protokol kesehatan, tapi di rumah Allah, Allah jamin. Allah jamin. Jangan kita ribut. Ketika kita belum boleh, sudah. Jangan ribut di sana. Kita doakan agar nanti mereka yang membuat kebijakan itu jangan masuk ke ranah ibadah. Ini keyakinan. Makanya ketika ingin melakukan keyakinan ini ibadah kepada Allah, kita semua ingin mati di rumah Allah dalam keadaan taat kepada Allah. Kita iri ketika ada imam masjid sedang jadi imam, dia dipanggil Allah. Sedang ngisi khotbah, dia dipanggil Allah. Sedang ngisi membaca satu hadis, dipanggil Allah di rumah Allah. Jangan hiraukan omongan orang lain. Kita mendoakan ini para DKM masjid, membiarkan mereka-mereka yang datang ke masjid ingin sholat berjamaah lurus dan rapat, jangan dilarang. Karena ini ranahnya ranah ibadah. Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Anda masih tetap belum dibenarkan, jangan jadikan permusuhan.
kita cari tempat lain. Ada yang membolehkan. Bahkan ada anak saya pernah di satu masjid. Dia hadir di masjid itu, ingin langsung rapat. Diusir oleh orang masjid. Kalau mau sholat rapat di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musibah. Kalau mau renggang harusnya di rumah, bukan di masjid. Karena ini lisan Rasulullah, sawu sufufakum. Makanya ihwafillah rahimakumullah. Kurangin mengeluh. Kurangi kita untuk bertengkar dalam kondisi seperti ini. Kita berharap kondisi ini kita doakan bahwa musibah, wabah ini segera berakhir, segera diangkat oleh Allah dengan datangnya Ramadan. Tidak ada lagi pertengkaran. Kita berdoa bareng-bareng. Kita semua ingin selamat dunia dan akhirat. Siapa yang gak mau ketika di dalam masjid dipanggil Allah mati? Ana duluan. Ana berharap mati di dalam masjid. Atau mati sedang berjihad di jalan Allah. Membela agama Allah. Menyampaikan risalah dinul Islam. Bukan jihad memberontak. Bukan jihad bunuh diri. Lah, tidak diajarkan dalam Islam. Jadi ini harus disampaikan kepada umat. Jangan risaukan omongan orang lain. Jangan takut kita ngomong jihad lagi. Jihad itu istiqomah. Di jalan yang hak. Berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah. Yang dipahami oleh para sahabat. Ini jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Ihwafillah rahimahullah. Akhir-akhir ini banyak yang terkontaminasi. Begitu banyak berita-berita yang berseliweran. Tapi kita tetap istiqomah. Kita tetap taat kepada pemimpin kita. Ini yang dianjurkan oleh para ulama salaf. Kita doakan. Ketika kita masih boleh untuk sholat berjamaah. Kita masih boleh mengamalkan syariat agama kita. Maka kurangin untuk kita menghujat. Sebaiknya kita mendoakan. Doa terbaik apabila doa ini disetujui oleh Allah, diijabah oleh Allah. Mintakan pemimpin kita kembali kepada jalan Allah. Dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga akan berubah semuanya. Ketika pemimpin mendapat hidayah taufik dari Allah. Karena yang merubah itu Allah, bukan kita. Maka jangan hiraukan. Jangan risaukan omongan orang. Kita yakin bahwa yang merubah kondisi ini adalah Allah. Dengan apa? Dengan ikhtiar yang kita lakukan. Belajar Al-Quran. Belajar sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Maka sibukkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Sibukkan mengamalkan kebaikan. Sibukkan itu. Diri kita belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu. Tetap ujungnya sabar. Sampai terakhir hingga yang terjadi keburukan itu lelah mengikuti kita. Kenapa? Kita tidak terpancing. Kita tidak terbawa emosi. Harta kita selalu dipersalahkan, selalu dikhianati, ya, selalu diomongin. Ya, kalau diomongin di belakang kita artinya sudah terdepan. Jadi yakinkan. Maka dari itu, ihwafillah rahimahullah. Ketika kita sudah belajar sunnah, kita sudah belajar Al-Quran, kita sudah mendekat kepada Allah. Redakan emosi kita. Saat-saat doa diijabah, manfaatkan sebaik mungkin. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita kembali ke jalan Allah.
kembali ke jalan yang diridhoin oleh Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita di awal sesi pertama ini. Jangan lihat kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Hayya bina. Kita tetap terus belajar. Utamakan belajar Al-Quran, belajar hadis. Dengan apa? Dengan pemahaman para sahabat. Mudah-mudahan dengan kita terus mengikuti ini, mengikuti Radio Ismail, insya Allah kita tercerahkan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, dan akhir Ramadan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka lanjutannya kita tunggu setelah yang satu ini. Taib, Iwabillah rahmatullah, sahabat Ismail AM774 bahagia bersama Al-Quran, dan sahabat Ebi Abu Muhammad, kita lanjutkan kajian pada malam hari ini. Jangan risaukan omongan orang. Mari, Iwabillah rahmatullah, lihat diri kita masing-masing. Muhasabah kita di malam yang berbahagia ini. Masihkah kita berhubungan dengan riba? Mari. Masihkah kita melakukan kecurangan? Masihkah kita berkhianat? Masih ada sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat, ikhwafillah. Seberapa besar dosa kita, Allah Maha mengampuni. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha mengampuni. Tinggal istighfar. Dan taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, ayo orang, agar kamu beruntung. Kalau kita mau beruntung, semua sekarang ingin mencari keberuntungan, tapi Allah yang kabarkan ini. Maka jangan dengarkan omongan orang lain. Kita terus melangkah, belajar Al-Quran, belajar sunnah. Walaupun di sana sini akan dicibir oleh orang, dikatakan yang macam-macam, tapi tetap kita selalu di jalan yang hak. Insya Allah membawa berkah. Amin. Ya. Jadi semoga malam hari ini tetap yang utama adalah hak Allah dan Rasulnya. Kemudian baru diri pribadi masing-masing. Semoga malam yang berbahagia ini kita semua, ikhwafillah, sahabat Ismail, sahabat AMDK, ya, kita semua berani berkata benar. Berani berkata benar. Kulil haq walau kana muran. Walaupun itu pahit. Ini kadang-kadang gak enakan. Gak enak sama suami, gak enak sama istri, gak enak sama orang tua, gak enak sama anak, gak enak sama tetangga, gak enak sama atasan. Semua gak enak sama nenek kakek gitu ya. Gak enak. Mudah-mudahan malam ini menjadi muhasabah kita. Berani berkata benar, berani berbuat benar, berani berdakwah benar. Karena kalau kita mau benar ini ada aja yang bisa tersinggung. Dan yang tak kalah penting, berani berhenti dari maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Siap? Berani berhenti saat ini juga bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti berhenti berkata dusta, hoax, ya, bohong. Berhenti. Yakinkan karena takut dengan azab Allah.
Berhenti kita untuk berbuat khianat, tidak amanah. Berhenti saat ini juga. Berhenti bermain musik, dengerin musik. Berhenti. Berhenti karaokean. Berhenti. Berhenti merokok. Berhenti. Tidak ada manfaatnya. Merugikan diri pribadi. Berhenti. Nih, berani berhenti berbuat riba. Apakah kita sebagai seorang rentenir atau kita nasabah perbankan ribawi? Berhenti. Putuskan semua jalur-jalur yang berhubungan dengan riba. Putuskan. ATM-nya gunting. Selagi masih Allah berikan sisa umur ini. Dan kita berharap bisa bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan itu, kita puasa itu, yang kita tahan dari pagi sampai sore, dari terbitnya matahari sampai terbenam, itu yang halal. Ini yang haram kita masih lakukan. Allahu Akbar. Pasang niat, besok saya tutup semua rekening saya yang ada di perbankan riba. Kita putuskan semua jalur-jalur untuk bisa berhubungan dengan perbankan riba, tutup. Karena kita takut dengan azab Allah. Saat ini sudah ada perbankan besar, bank syariah. Di Indonesia sudah ada. Jadi apa keraguannya lagi? Andaikan dia belum sempurna, belum sesuai harapan antum, dekati. Jangan tinggali. Pilihan utama kita seorang muslim berhubungan dengan perbankan syariah. Ini pekerjaan, ini hasil karya orang tua kita. Mereka berdarah-darah bisa menciptakan, bisa menghadirkan perbankan syariah. Kita tinggal melanjutkan, kita tinggal memperbaiki agar lebih sempurna ke depannya. Semangat orang tua itu harus kita dukung, kita lestarikan. Berhenti untuk mendapatkan rezeki haram. Hati-hati. Ketika kita mendapatkan hasil dari berbohong, bercerita dengan kebohongan, hati-hati. Haram. Berhenti berbuat zina. Macam-macam. Berhenti membuka aurat. Itu zina. Berhenti yang namanya saat ini kalangan milenial, kalangan anak muda pacaran. Berhenti, putuskan. Bilang sama orang tua, nikah, jangan pacaran. Putuskan juga yang biasa selama ini bersalaman, yang bukan mahram, salaman, putuskan, gak boleh, haram. Putuskan berjalan berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Tinggalkan itu. Apapun omongan orang, kita enggak. Aneh kata orang, biarin. Jangan risaukan omongan orang. Kita ingin jalan di jalan yang hak. Karena kita nanti dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Makanya, ikhwafillah rahimakumullah, muhasabah malam hari ini. Ketika itu maksiat, amalan yang harus kita lakukan saat tahu kita langsung berhenti. Saat tahu kita langsung berhenti. Tidak perlahan-lahan. Merokok sebentar, sedikit dulu deh. Kalau tadinya 2 bungkus, sekarang ya sebungkus dulu. Gak bisa. Kalah dengan syaitan. Jadi kalau untuk langsung membunuh dan menangislah syaitan itu. Ketika maksiat kita tahu langsung berhenti. Berhenti langsung. Kaget dia. Tapi kalau peran kita kalah. Karena kita begitu banyak kalau lihat dengar omongan orang. Alhamdulillah aku ngerokok sudah nggak 2 bungkus lagi nih. Sudah ketengan. Nggak bisa. Kalau yang mau perlahan sesuai batas kemampuan itu ketika mengamalkan satu amalan perintah. Sebatas kemampuan. Kalau perintah. Sebatas kemampuan.
Karena kita bisa terpukau dengan omongan orang, ya, kelihatan bijak, nggak bisa. Pokoknya ingat kaedahnya, ketika maksiat tahu berhenti. Kalau amalan boleh secara perlahan-lahan, amalan perintah mengamalkan boleh perlahan sedikit-sedikit. Itu untuk amalan perlahan-lahan, mengamalkan perintah. Ya, sholat, puasa, zakat, infak, ya awalan sedikit, kemudian cuma 1.000 gitu ya, tapi bisa istiqomah, ya, sedikit-sedikit. Ya, saat ini wajib dulu, belum ada yang sunnah gitu ya. Ya. Nah, itu banyak juga fenomena di masyarakat. Amalan wajib itu kadang-kadang ditinggalkan, mendahulukan amalan sunnah. Ajib. Ya, luar biasa. Maka bagi orang yang berilmu, yang paham, pasti didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Wajib dahulukan. Tapi banyak kan di kita, di Indonesia itu sunnah didahulukan. Kalau bisa orang lain tahu. Padahal untuk sunnah itu hanya kita dan Allah. Masya Allah ya. Hanya kita dan Allah. Jadi saat ini bila antum baru tahu, ini adalah amalan yang biasa saya amalkan, yaitu hidupnya hampir ada di perbankan. Nah, baru ditahu malam hari ini kalau perbankan konvensional itu adalah ribawi, yang seluruh ulama dunia tidak ada yang berselisih. Usahanya bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Antum istighfar, taubat. Besok tutup rekeningnya. Kalau antum hari ini tahu dan yakin, mudah-mudahan semua dosa-dosa antum selama ini tentang riba dihapus Allah. Dihapus Allah. Maka harus dengan lantang untuk berani mengatakan selamat tinggal bank konvensional. Karena takut dengan azab Allah. Dan kita berharap antum sekalian tidak lagi mencari-cari pembenaran. Ini hanya untuk transaksi saja. Di bank syariah bisa, kalau cuma untuk transaksi. Untuk nyimpan di bank syariah bisa. Semua transaksi yang antum inginkan, yang selama ini dilakukan di perbankan riba, di bank syariah bisa. Jadi nggak ada alasan apapun. Semua sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Masya Allah. Ulama kita itu memudahkan kita untuk menjalankan Islam secara kafah. Jadi jangan dengarkan omongan orang. Jangan risau dengan omongan orang. Kita sudah ada perbankan syariah. Ini hasil karya orang tua kita. Siapa lagi yang ingin Siapa lagi yang ingin melestarikan kalau bukan kita? Iwafillah rahimahullah. Kesempatan yang berbahagia ini, jangan tunda untuk bertobat kepada Allah, karena kita nggak tahu malam nanti, besok kita masih bangun atau enggak. Hati-hati. Diberi kesempatan ini. Tidur nanti besok nggak bangun lagi. Antum belum tobat. Nauzubillah. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena halal bagi Allah, ya, bagi mereka-mereka yang masih melakukan terang-terangan riba dan zina. Karena halal bagi Allah untuk memberikan azabnya dunia dan akhirat. Itu mereka para pelaku riba dan zina. Karena saat ini orang tidak ada rasa takut sedikit untuk melakukan riba dan zina di era fitnah ini. Maka Ana mengajak kepada antum untuk segera bertobat, ya, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan tobatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah ibnu Mas'ud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zahara fi qaum ar-riba
wazina illa ahlau bil anfusihim iqab Allah azza wa jalla. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tidaklah suatu kaum menampakkan riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Sementara dari hadis yang lain, an Abdillah ibnu Hanzalah asil lil malaikati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirhamur riba ya'kulur rajul wa huwa ya'lamu asaddu min sittatin wa salasin zaniyat. Rawul Ahmad Qadarul Qutni wa Tabrani. Dari Abdullah bin Hanzalah atau Khaisilul Malaika berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat daripada 36 perzinahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Darul Qutni dan At-Tabrani. Iwabillah rahimahullah. Dua hadis di atas tadi memberikan peringatan kepada kita, riba dan zina itu ancaman oleh Allah dunia dan akhirat. Belum lagi di Al-Quran nanti perang. Siapa yang mau perang sama Allah? Karena kalau tidak kita kekal di dalam neraka. Maka dari itu, Iwabillah rahimahullah, saat ini perbankan syariah sudah ada di mana-mana. Sudah ada di mana-mana. Kita hijrah ke sana. Bila di sana sini di perbankan syariah masih ada yang belum sempurna atau belum sesuai dengan pemahaman kita, ada pemahaman antum, kita dekati, kita tabayun, klarifikasi, kita kritisi. Bila ada yang belum sesuai dengan kita, kita minta sepanjang itu ada dalil. Karena terus terang saat ini DSN MUI mengakomodir mereka masyarakat yang belum mengenal syariah untuk bisa masuk ke bank syariah. Dan kita berharap mereka saat ini yang sudah tahu syariah, yang telah belajar, pemahaman-pemahaman mereka bisa juga diakomodir sehingga bisa dilaksanakan di perbankan syariah. Karena iwabillah rahimahullah juga kepada praktisi bank syariah, ketika mereka sudah tahu syariah, yakinkan dari mereka membuka rekening itu sudah ada mitigasi risiko. Bank itu akan aman, terlindungi. Karena mereka yang sudah tahu syariah, mereka takut dengan azab Allah. Mereka takut kerugian dunia dan akhirat. Jadi bila ada masyarakat yang datang ke perbankan syariah ingin akadnya sesuai syariah, terima, ajak mereka dialog, tampung ketika belum sesuai dengan aturan yang ada di kantor, tampung bila belum ada fatwa. Karena muamalah itu al aslu bi muamalah al ibah aikunad dalil ala tahrimnya. Dasar muamalah itu boleh. Jadi kalau belum ada fatwa, terima. Kalau salah nanti baru keluar fatwanya, nggak boleh. Ini harusnya. Bukan seperti saat ini kita mau buka produk, mengeluarkan produk baru, harus lapor dulu, minta fatwa dulu gitu. Aksan perbankan syariah amalin. Kalau nggak sesuai nanti ada fatwa melarang, nggak boleh. Gitu harusnya. Maka bank syariah akan melejit. Ya.
Jadi mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pencerahan. Yang mana saat ini narasumber sudah tidak lagi jadi praktisi loh. Jadi antum tidak usah ragu-ragu nih. Ya, saya bukan lagi praktisi di bank, saya di luar tapi mengajak kepada antum sekalian untuk datang ke bank syariah. Karena saya seorang muslim. Ini mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Kita kembangkan perbankan syariah. Tidak saling menyalahkan. Jangan dengar omongan orang. Kita datangin. Apapun kondisinya. Ketika belum sempurna, kita perbaiki sama-sama. Dan para praktisi bank syariah insya Allah menerima. Dan juga para DPS-nya, para DSN. Para ulama kita itu menerima. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini di sisa waktu ini ya, insya Allah kita semua saling nasihat-menasehatin. Dan insya Allah ketika datangnya Ramadan itu kita sudah tidak ada lagi berhubungan dengan riba. Tidak berhubungan lagi dengan riba. Kita semua sudah ada di bank syariah. Dan mudah-mudahan kolam-kolam riba segera kering ya. Karena saat ini hampir seluruh penduduk Indonesia yang mayoritas muslim masih ada di kolam-kolam riba. Masih di atas 90% dari total bangsa Indonesia yang berhubungan dengan bank. Masih ada semua di perbankan riba. Mudah-mudahan di kajian malam hari ini bisa menjadikan ibroh bagi kita, muhasabah bagi kita. Yang paling penting yang sedang menyaksikan ya, baik di FB Abu Muhammad dan juga yang mendengarkan di radio kesayangan kita ini ya, mudah-mudahan ini menjadi satu muhasabah malam ini agar kita nanti di pekan depan kita sholat tarawih berjamaah ya, dengan saf lurus dan rapat ya, dan jangan ada lagi keributan di sana sini. Kita mendoakan semua bangsa ini terlepas dari wabah corona yang sudah 1 tahun ya, yang sudah 1 tahun sudah segera pergi, tidak ada lagi ya. Kita semua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani ya. Insya Allah sisa umur kita ini untuk terus mendekat kepada Allah ya, dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dekatkan diri kita dengan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini sebagai tonggak sejarah kita untuk meninggalkan riba dan zina. Wallahu. Ada pertanyaan bagus ya. Yang bertanya, dia sudah tidak mengamalkan lagi ketika datang bulan Ramadan satu amalan-amalan yang tidak disyariatkan dalam Islam. Namun keluarganya masih menjalankan dan ya mungkin dibencilah ketika kita tidak ikut bersama-sama. Nah, bolehkah kita bersedekah agar tidak terjadi kerenggangan dalam keluarga? Toyib, mungkin gitu ya kira-kira. Ya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, memang ketika kondisi ini jangan risaukan omongan orang lain. Karena kita sudah tahu ketika amalan itu tidak ada perintah, tidak ada contoh, itu tidak akan diterima. Apa kata Rasulullah? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang ternyata amalan itu tidak ada perintah, tidak ada contoh, maka amalan itu tertolak. Nah, kita sudah yakin itu. Sementara saudara kita, keluarga kita belum. Maka jangan dibenturkan. Tadi benar, lakukan dengan akhlak. Lakukan dengan akhlak. Karena kita bertakwa itu di mana saja. Rasul kabarkan di surah hadis arba'in itu ya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbis sayyatan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja engkau berada.
iringi perbuatan jelek kita dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan kita. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, salah satunya kita bersedekah gitu ya. Kita sedekah, tapi jangan pada saat dia mau melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Kita beri hadiah, bawai tumpeng kebuli, nasi kebuli gitu kan. Oh keren, makan gitu kan, sebelum Ramadan nih datang ke rumahnya, bawain kue, bawain nasi kebuli ya. Kalau ada dia pas kebutuhan, sebelum diminta kita kasih. Itu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan pendekatan itu ya, beliau melihat akhlak kita. Jangan sinis ketika bertemu dengannya gitu ya. Nah, malam hari ini habis kita dengar ini, muhasabah kita, doain saudara kita tadi agar saudara kita juga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa mengenal sunnah. Ini hidayah sunnah, masya Allah. Antum bersyukur yang bertanya ya. Doakan saudara kita itu agar juga dapat hidayah sunnah. Dengan apa? Tadi dengan amalan-amalan antum, akhlak antum yang baik. Jangan hakimin mereka. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Kita doa kepada Allah, insya Allah. Mudah-mudahan ini dapat ya, dengan mudah menjalankan. Kita doakan dia, saudara kita, agar mudah dapat menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diringankan untuk meninggalkan semua larangan yang tidak disyariatkan ya. Segera ditinggalkan ya. Dan akhir-akhirnya dipanggil dalam husnul khotimah. Doakan dengan baik, kalau bisa dengan meneteskan air mata. Mudah-mudahan saudara antum tadi diberikan hidayah taufik oleh Allah. Allah. Seberapa penting pendapat orang lain? Apakah kita ikuti kata hati atau pendapat orang lain? Taib ya. Jadi kita untuk mengamalkan sesuatu bukan pendapat. Jadi kita mengamalkan sesuatu itu harus dengan ilmu. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu. Jadi sebelum kita beramal, sebelum kita berkata, itu harus dengan ilmu. Ma makna ilmu? Ilmu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ilmu itu adalah Al-Quran, ilmu itu adalah Al-Hadis, ilmu itu adalah Atsar. Jadi ketika dasar yang disampaikan itu adalah Al-Quran, sami'na wa ata'na. Ketika disampaikan itu adalah hadis, sami'na wa ata'na. Ketika disampaikan itu adalah atsar, sami'na wa ata'na. Tapi kalau dia pendapat, itu bisa benar, bisa salah. Nah, ketika kita ingin mengamalkan, benar kata Nuh, tanyakan pada hati. Hati nggak pernah bohong. Jadi hati nggak pernah bohong. Jadi yang namanya dosa itu ketika kita mengamalkan, orang lain nggak boleh tahu. Itu dosa itu. Ya, itu dosa. Karena dosa itu diamalkan orang salah aturannya. Ya, jadi antum sudah tahu. Jadi kalau pendapat itu bisa benar, bisa salah. Tapi ketika dia memberi informasi kepada kita, menasehati kita, dirujuknya kepada Al-Quran dan kita lihat Al-Quran, maka kata seorang yang beriman yaitu qalu sami'na wa ata'na. Ya, qalu sami'na wa ata'na. Jadi kita dengar, kita taat langsung. Nggak boleh lagi pakai akal kita. Ya, kalau kita mau beramal. Wallahu a'lam. Bagaimana kita sering kepikiran ketika ada orang membicarakan kita atau mengomongkan kita. Bagaimana melawannya agar kita bisa melakukan kebaikan. Taib. Maka pada saat itu cepat-cepat kita istighfar. Itu godaan syaitan. Istighfar. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, dan doakan orang yang membicarakan kejelekan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudara kita itu diberikan hidayah taufik. Jadi balas dengan kebaikan, doa kebaikan, karena saat itu doa kita sedang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ketika jadi jangan dilawan, karena itu kita dalam kesempatan itu kita sedang mendapatkan pahala yang banyak ya.
ya. Jadi mudah-mudahan ketika ada orang-orang yang menjelekkan kita, alhamdulillah memang kita jelek, ya, jangan kita lawan. Kita ini orang jelek, kita ini orang yang hilang, banyak dosa, banyak ini, maka banyak istighfar saja, ya. Dengan kita dikatakan itu, kita memperbaiki diri. Maka bersyukurlah bagi kita kalau ada yang menjelekkan kita, sehingga kita introspeksi diri, cepat kita berubah, karena yang tahu salah kita orang lain. Maka orang-orang yang langsung bicara kepada kita itu adalah orang-orang yang baik, itu teman yang baik. Tapi ketika dia membicarakan kita di tengah umum, dia sedang menghinakan kita. Ya, jadi dilihat itu posisinya. Ketika dia berdua menyampaikan kejelekan kita, itu saudara kita, dekati dia, dia orang baik. Ya, tapi kalau dia membicarakan kita di tengah umum, itu sedang menghinakan kita. Maka banyak-banyak kita terus ketika dalam kondisi apapun istighfar, berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan doakan orang-orang yang membicarakan kita itu tentang kebaikannya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah berikan kebaikan diri kita dan saudara kita yang lain. Wallahu a'lam.